Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andri Hadianata. Sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar ilmu teknologi kemaritiman dengan judul Potensi Kepri. Ada 6 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, sumber daya kelautan. Yang kedua, perikanan. Yang ketiga, perikanan tangkap. Yang keempat, budidaya laut. Yang kelima, budidaya air payau dan tawar. Dan yang keenam, peluang prestasi sektor perikanan. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu sumber daya kelautan. Sumber daya kelautan meliputi ekosistem terumbu karang. Pantai dan pulau kecil tersebar di beberapa lokasi di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi ekosistem terumbu karang yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah wisata bahari. Dengan prioritas kawasan yaitu Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Beberapa lokasi memiliki ekosistem terumbu karang yang indah, masih dalam kondisi baik, dan jenis-jenis ikan karang yang cukup banyak dengan bentuk dan warna yang menarik. Lokasi tersebut diantaranya yaitu Natuna bagian selatan, Selat Setampa, tepatnya di Pulau Burung dan Pulau Tahi; Natuna bagian utara, Teluk Buton, tepatnya di Pulau Panjang dan Pulau Pendek; Natuna bagian timur, tepatnya Selat Senua dan Pulau Senua; serta Natuna bagian timur laut, tepatnya di Pulau Sahi. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi pantai yang tinggi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan kategori rekreasi pantai. Hal ini didukung dengan banyaknya pulau kecil yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Beberapa pantai yang potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata dengan kategori rekreasi pantai, seperti di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjung Pinang. Materi yang kedua yaitu perikanan. Dari 95% wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah perairan laut. Mengidentifikasikan bahwa potensi sumber daya perikanan laut sangat besar. Secara garis besar, jenis sumber daya ikan yang terdapat di perairan laut Kepri adalah kelompok sumber daya ikan pelagis. Ada ikan tongkol, tenggiri, kembung, layang, teri, dan sebagainya. Kelompok sumber daya ikan demersal, ada ikan kakap merah, kurisi, belusu, bawal, dan sebagainya. Kelompok sumber daya ikan karam, ada ikan kerapu, baronang, Napoleon, dan sebagainya. Kelompok sumber daya moluska, ada cumi-cumi, sotong, dan sebagainya. Dan kelompok sumber daya krustase, ada kepiting, tanjungan, dan kelompok sumber daya udang. Materi yang ketiga adalah perikanan tangkap. Potensi sumber daya ikan laut di Laut Cina Selatan WPP 711 diperkirakan sebesar 1.057.000 ton per tahun, dan diperkirakan wilayah perairan laut Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya ikan sebesar 460.650,11 ton per tahun, meliputi ikan pelagis sebesar sejumlah 53.802,34 ton per tahun, ikan pelagis kecil sejumlah 565,30 ton per tahun, dan demersal sejumlah 272.594,16 ton per tahun, ikan karang sejumlah 17.562,22 ton per tahun, lainnya cumi, udang, lobster sejumlah 10.666,2 ton per tahun. Sementara dengan pendekatan hasil survei kapal riset MV Setdek tahun 2006, diperkirakan total potensi sumber daya ikan di perairan Laut Kepri sebesar 189.345,11 ton per tahun, terdiri dari ikan pelagis besar sejumlah 16.483,29 ton per tahun, ikan pelagis kecil sejumlah 1.493.493,4 ton per tahun, dan demersal sejumlah 49.491.653,4
6 ton per tahun. Frustase, udang, kepiting, rajungan, lobster, mantis sejumlah 4.070 ton per tahun. Moluska, cumi, sotong, gurita sejumlah 30.466,7 ton per tahun. Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau terbesar berada di perairan Natuna dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 4-6% dari total potensi Kabupaten Natuna sebesar 504.212,85 ton per tahun. 58,59% dari total potensi Provinsi Kepulauan Riau. Diikuti Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga. Yang keempat yaitu budidaya laut. Provinsi Kepulauan Riau memiliki laut seluas 4.121.530,0 ha, 65,79% dari daratan seluas 7.059.511,0 ha, 4,21% menyimpan potensi pengembangan perikanan budidaya aquacultur yang sangat besar, terutama budidaya laut. Marikultur perikanan terdapat kurang lebih 455.779,9 area laut yang berpotensial untuk pengembangan marikultur, yang terdiri dari 54.602,1 ha untuk marikultur pesisir atau coastal marine kultur dan 401.107,9 ha untuk marikultur lepas pantai offshore marine kultur yang tersebar hampir di setiap kabupaten atau kota. Potensi pengembangan marikultur yang tinggi adalah Kabupaten Lingga. Ini mencapai 19.054 ha untuk coastal marine kultur dan sekitar 226.538 ha untuk offshore marine kultur. Materi yang selanjutnya adalah budidaya air payau dan tawar. Dengan luas daratan 1.059.511,0 ha, Provinsi Kepri memiliki potensi pengembangan perikanan budidaya air payau dan tawar yang diperkirakan masing-masing seluas 2.063 ha dan 819 ha dan menyebar hampir di semua kabupaten atau kota. Materi yang terakhir yaitu peluang investasi sektor perikanan. Potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau sangat besar karena sekitar 96% wilayah Kepulauan Riau adalah lautan. Potensi perikanan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, industri bioteknologi kelautan, industri sumber daya laut dalam, dan pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam. Tabari dan potensi mangrove dan terumbu karang, komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut, seaweed, ikan dan biota laut ekonomis tinggi, serta komoditi hasil budidaya perikanan. Potensi perikanan berupa ikan kecil pelagis dengan potensi sekitar 513.000 ton, namun pemanfaatannya baru sekitar 65%. Ikan demersal potensi 656.000 ton baru dimanfaatkan, 75%. Lobster dengan cumi-cumi dengan potensi masing-masing 400 ton dan 2.700 ton. Ikan karang dan ikan hias dengan potensi 27.600 ton dan 263.600 ton, di mana yang baru dimanfaatkan pada tahun 2008 tercatat 125.439 ton atau sebesar 97,23%. Peluang pasar sektor perikanan antara lain, yang pertama meningkatnya kebutuhan masyarakat lokal maupun ekspor luar negeri khususnya Singapura, Vietnam, Malaysia, Hong Kong, dan China. Yang kedua, produk ekspor berupa ikan segar maupun ikan yang biasa diolah dalam
berkelingan sehingga lebih tahan lama dan bisa mencakup pengiriman produk hasil olahan ikan yang lebih banyak. Ketiga, pemenuhan restoran, hotel, rumah makan, dan tempat kuliner baik lokal maupun ekspor Singapura, Vietnam, Malaysia, Hong Kong, dan Cina. Kaitan dengan potensi alam serta potensi pasar pengembangan sektor perikanan, maka peluang investasi dari sektor perikanan yang dapat dikembangkan antara lain ikan pelagis memiliki potensi produksi sebesar 459.928 ton per tahun, namun hanya sebesar 84.060 ton per tahun, atau 15,2% saja yang baru dimanfaatkan oleh masyarakat. Lebihnya yaitu sebesar 475.574 ton per tahun merupakan peluang besar yang bernilai 3,9 triliun per tahun. Peluang besar ini memerlukan penyediaan kapal Purse Seine 60 GT sebanyak 416 unit dari perikanan istri dan armada Dry Gillnet dari Sang Hanyut. 5 GT sebanyak 2.854 unit dari perikanan masyarakat. Produksi ikan demersal hanya sebesar 7,67% atau sebesar 75.435 ton per tahun dari keseluruhan potensi produk sebesar 272.554 ton per tahun. Dengan demikian masih terdapat 197.159 ton per tahun yang dapat diproduksi per tahunnya atau senilai 1,38 triliun rupiah per tahun. Peluang ini memerlukan penyediaan alat tangkap parawai dasar 5 GT dan lampara dasar 60 GT sejumlah 1.183 unit rawai dasar 5 GT dan 172 unit lampara dasar 60 GT. Selain ikan tangkap juga terdapat potensi perikanan budidaya dengan potensi unggulan sebagai berikut. Pertama, budidaya air laut, dan rumput laut, ikan dan biota laut bernilai ekonomis tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan. Yang kedua, budidaya air payau, usaha budidaya udang, panamei, dan windu. Dan ikan bandeng, kakap putih, dan kerapu lumpur. Usaha budidaya rumput laut, Gracilaria. Yang tiga, budidaya air tawar, budidaya ikan lele, lele dumbo, lele sangkuriang, nila, gurami, mujair, dan ikan air tawar lainnya. Potensi pasar yang tersedia antara lain banyak jenis ikan konsumsi dari budidaya laut yang mempunyai nilai jual tinggi. Di antaranya ikan kerapu, bawal bintang, dan kakap putih yang merupakan komoditi ekspor dan banyak diminati pasar luar negeri. Vietnam, Thailand, Jepang, dan Korea. Prestasi yang dapat dikembangkan. Yang pertama, budidaya karamba atau jaring apung dan tancap. Yang kedua, kolam, tambak bak. Tiga, usaha pengolahan hasil perikanan yang dilakukan secara terpadu dengan penangkapan ikan di perairan umum. Yang ketiga, pengolahan rumput laut. Kelima, usaha pemasaran, distribusi hasil perikanan. Dan yang terakhir, pengolahan kitosan. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.